Jadi untuk kita punya kegiatan pembelajaran hari ini, kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi Ibu mau tekankan di sini, kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran harus anak-anak capai ya. Di akhir pembelajaran ini. Yang pertama, anak-anak mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, anak-anak mampu menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Yang ketiga, anak-anak mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Dan yang keempat, anak-anak mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Apa yang kita pelajari kemarin? Sumber daya alam hayati. Ya, sumber daya alam hayati. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita mengamati video yang ada di depan layar kita. Jadi amati dengan cermat apa yang ada di video. Sekarang Ibu mau anak-anak secara spontan membuat pertanyaan ya tentang video yang barusan anak-anak lihat ya. Jadi video tentang apa tadi? Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, jadi kita sudah lihat bagian tumbuhan itu terdiri dari apa saja, fungsinya untuk apa saja. Sekarang anak-anak diberikan kesempatan untuk membuat pertanyaan ya. Siapa yang bisa buat pertanyaan? Cynthia. Apa saja bagian-bagian tumbuhan pada gambar yang diamati? Oke, tepuk tangan untuk Cynthia. Kita menyelesaikan soal yang ada di lembar kerjanya secara kelompok ya. Jadi kita sudah dibagi dalam 2 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Jadi baca soal yang ada dalam lembar kerja ini. Suruhannya apa diselesaikan. Terus setelah itu setiap kelompok membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Yang ada, jadi semua jawaban tadi sudah benar ya. Di situ ditanya bagian-bagian tumbuhan ya. Berarti ada berapa bagian tumbuhan yang ada? Nah, ada bagian apa saja? Dari materi tadi sudah menyelesaikan soal secara kelompok dan kita sudah merumuskan menemukan jawabannya. Nah, sekarang Ibu ada lagu tentang bagian-bagian tumbuhan tadi ya, supaya anak lebih mengingat, memahami tentang bagian-bagian tumbuhan yang sudah dipelajari ya. Mau tidak? Mau. Semua masih belajar materi tadi. Sekarang Ibu ada video yang memuat rangkuman materi dari semua yang kita sudah pelajari tadi ya. Jadi anak-anak diminta untuk memperhatikan dengan baik rangkuman materi yang disajikan dalam bentuk video ya. Bisa kan? Bahasa Indonesia kelas 4 tema 3 subtema 1 wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang rinci baik peristiwa atau hal. Anak-anak sudah bisa mengerti, Pak? Sudah. Tentang struktur
harus anak-anak selesaikan secara mandiri ya, tidak pakai kelompok lagi. Jadi masing-masingnya ada 6 nomor soal dalam bentuk kedua. Bisa tadi ya pekerjaan teman. Sudah? Kalian baca soal, kami bacakan jawabannya. Nomor 1, apa pengertian wawancara? Oke, jadi jawabannya adalah percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi cepat dan terpercaya. Jadi itu pengertian dari wawancara. Oke, nomor 2. Jelaskan mengenai 5W dengan 1H atau biasa disebut adik Simba ya. Kalau adik Simba itu katanya apa saja? A itu atau dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut 5W 1H ya. Yaitu apa saja? What, where, when, who, why, dan how ya. Bisa? Oke, nomor 3. Sebelum melakukan wawancara ada beberapa langkah ya. Sebut 3. Oke, jadi ada 3 itu ya. Jadi menentukan topik, membuat daftar pertanyaan, menyiapkan alat. Yang berikut nomor 4, sebutkan kriteria pertanyaan wawancara yang baik. Yang pertama, ya, pertanyaan harus mulai dipahami. Yang kedua, singkat, padat dan jelas. Yang ketiga, bagus. Nomor yang kelima, tulislah nama bagian-bagian tumbuhan dari gambar yang diamati. Apa saja? Oke, mantap. Yang terakhir, dari gambar yang ada jelaskan fungsi masing-masing bagian tumbuhan. Yang pertama, akar fungsinya untuk apa? Kedua, batang fungsinya untuk? Oke, yang berikut, daun berfungsi sebagai? 4, bunga berfungsi sebagai? 5, biji berfungsi sebagai?